Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. You guys may be seated in the presence of God. Wow. Selamat pagi. Gimana semangatnya? Baik. Are you guys ready for the word? Come on, louder church. You can do better than this. Are you ready for the word? Yeah. Woo! First of all, perkenalkan nama saya Christian bersama dengan rekan saya di sini. Akina. Hari ini it's been a very great day, merupakan sebuah hari yang besar bagi kami gitu ya, karena kami berada di tempat ini bersama-sama dapat bisa melayani Bapak Ibu semuanya di sini. First of all, I would like to honoring all the leadership and all the pastoral. We honor you, we respect you, memberikan kami kesempatan di tempat ini untuk bisa sama-sama bisa membagikan hati daripada generasi demi generasi. Dan hari ini kami berdua merasa terhormat sekali gitu ya. Yes, we are. Di mana all the pastoral leaders memberikan kami sebuah platform di tempat ini, artinya gereja kita serius dalam membangun generasi. Yes. So Preach jangan it, bro. main-main sama generasi karena kita sama-sama serius dalam bangun generasi. Yes, amen. So make sure Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh sama-sama mencatat apapun yang saat ini kita dengarkan. And be excited pastinya. Kalau firman ini gue banget, boleh kita sama-sama katakan Men. Boleh kita sama-sama katakan Men. Yes, that's it. So be excited ya. So sebelum kita masuk lebih dalam lagi gitu ya. Kira-kira Kin, Yes. selama 1 bulan ini kita akan belajar soal plug-in ya. Yep. Kita belajar soal plug-in. Boleh nggak kasih review dulu kira-kira dari minggu pertama sampai dengan saat ini tuh plug-in kita tuh ngomongin soal apa aja? Of course. Nah, jadi selama 1 bulan ini kita belajar tema kita plug in. Nah, plug in itu bicara tentang koneksi-koneksi yang penting untuk ada di hidup kita. Semua boleh bilang koneksi. Koneksi. Nah, karena kalau kita terhubung dengan koneksi yang tepat, itu akan menentukan bagaimana kita bisa efektif menjalani hidup kita. Nggak cuma sekedar hidup just to live, tapi kita bisa hidup dan menyelesaikan sampai tuntas apa yang Tuhan udah percayakan buat kita. Amin. Nah, di minggu pertama kita belajar tentang plug-in community. Kalau divisualisasikan, plugging in a community itu kasih tempat yang aman untuk kaki kita berdiri. Nggak cuma aman untuk berdiri, tapi untuk bertumbuh. Dan juga kepada tangan kita tujuan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, tadi kakinya udah dikasih tempat yang aman, tangannya udah dikasih tujuan. Minggu selanjutnya kita belajar tentang plug-in opportunity. Nah, opportunity itu bicara tentang mindset. Gimana caranya kita bisa mengidentifikasi dan melihat kesempatan yang dari Tuhan. Gak cuma melihat, tapi kita bisa bekerja sama dengan Tuhan dalam kesempatan itu untuk meraih kemenangan. Tadi kakinya udah, tangannya udah, mindsetnya udah. Sekarang hati kita. Minggu kemarin Pastor Daniel membahas tentang plug-in sensitivity. Itu bicara bagaimana hati kita terhubung dengan hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa sensitif, peka mendengar suaranya. Gak cuma itu, tapi kita bisa sensitif terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin sekarang kita bertanya, apa hubungannya dari 3 koneksi ini? Well, 3 koneksi ini adalah koneksi yang saling berhubungan. Ketika kita plug in dengan 3 koneksi ini, kita akan jadi orang-orang yang punya energi, punya daya, punya kekuatan untuk jalan bersama Tuhan dan menyelesaikan sampai tuntas. So we need this 3 connection, dan energi apa yang dihasilkan dari koneksi ini? Energi yang dihasilkan adalah tenacity. So tenacity adalah buah, a fruit dari kehidupan yang plugged in dengan koneksi-koneksi yang tepat. Semua paham sampai sini? Oke, so let's move on. Sekarang kita udah punya tenacity, dan tenacity ini fungsinya apa sih buat kita? Tenacity itu menjadikan kita orang-orang yang punya semangat. Semangatnya nggak musiman, tapi semangatnya bertahan. Bukan orang yang hidup cuma karena hype, karena excitement, tapi orang yang hidup aimingnya for completion. Nah, so we all need tenacity dalam hidup kita. Nah, sebelum nanti Christian akan membahas bagaimana sih caranya kita bisa punya tenacity, let's first define apa sih arti tenacity. Nah, tenacity itu artinya adalah kegigihan, konsistensi, semangat juang, dan fokus. Ada determination, ada single-mindedness di sana. Jadi kita nggak jadi orang yang cuma FOMO, ikutan ini, ikutan itu, tapi kita jadi orang yang fokus, yang tahu Tuhan mau bawa kita kemana, dan kita selesain sampai tuntas. Karena begini contohnya, keluarga kita mungkin bisa punya koneksi-koneksi yang baik, benar?
Benar. Mungkin itu bisa bawa kita ke sebuah pekerjaan yang baik. Tapi tenacity lah yang akan membuat kita bisa excel dan menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai. Ya, kita punya banyak prestasi, mungkin kita bisa masuk ke sekolah yang favorit. Tapi tenacity lah yang bisa membuat kita menyelesaikan sekolah itu sampai tuntas dan dapat nilai yang terbaik. So we all need tenacity di dalam kehidupan kita. As a father, as a mother, as a parent, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang young professional, we all need tenacity. Karena tenacity itu means we are accepting God's promise comes with hardship. Jadi promise Tuhan itu bisa datang dengan hardship, tapi secara paralel, secara bersamaan, promises of God juga membuat kita perlu percaya bahwa aim-nya Tuhan selalu completion. Jadi hardship and completion bisa berjalan bersama-sama. Ya nggak? Benar, tapi ada terdapat isu-isu yang penting sekali kita bahas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di Indonesia, terdapat 270 juta jiwa yang saat ini gitu ya. Di Indonesia didominasi oleh dengan diagram yang dapat kita saksikan di layar gitu ya. Di mana generasi Z ada terdapat 28% milenial, generasi X, baby boomer, post Gen Z, alpha dan seterusnya. Dari setiap generasi-generasi terdapat memiliki isu yang berbeda-beda, saya percaya gitu ya. Banyak hal-hal yang dialami, musim-musim yang berbeda gitu loh. Nah, saat ini dengan begitu banyak sekali dunia itu melabel setiap daripada generasi. Generasi saya, dunia melabel sebagai generasi sandwich gitu ya. Sandwich. Sandwich, untung bukan bakpao karena saya bulat dan putih gitu ya. Nggak bilang loh, nggak bilang. Untung bukan bakpao. Nah, kemudian yang generasi saat ini disebut sebagai generasi alpha. Wah, banyak sekali sebutan demi sebutan label-label yang diberikan oleh dunia. Dan saya masih ingat sih, pas hari Selasa kami berdua sama-sama kita menuju ke sebuah seminar, kita mengikuti sebuah seminar dari BRC, Bilang Research, yang dimana di situ juga membahas mengenai kalangan daripada anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha, gitu ya. Dimana kedua generasi ini sangat menarik sekali, didominasi oleh teknologi demi teknologi. Canggih banget gitu loh, canggih banget. Dan kemudian banjirnya informasi yang mudah. Informasi-informasi dapat diterima dengan gampang dan cepat. Ya, kemudian kebenaran-kebenaran tidak lagi pakem, tapi menjadi kebenaran-kebenaran yang progresif. Kemudian apalagi sekarang kita masuki era AI gitu ya, yang berkembang dengan sangat pesat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan sampai dengan ada salah satu perusahaan di Amerika yang sudah mengembangkan AI-nya sendiri. Ini sangat luar biasa, perkembangan dunia kita itu semakin cepat ya. Jadi yang pastinya kita jangan lama-lama, kita harus juga cepat karena kalau enggak kita akan ketinggalan dengan perkembangan daripada dunia saat ini. Generasi kita hidup di dalam kebiasaan untuk berubah dengan sangat cepat, very convenient, super easy, dan enggak suka yang namanya rutinitas, gitu loh. Karena sangat mudah untuk merasa bosan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Banyak sekali dampak positif dari kemajuan ini, tapi juga perlu kita sama-sama kaji kembali, gitu loh. Kemajuan tersebut apa sih yang perlu diwaspadai? Ya, yang perlu diwaspadai adalah kita semua sama-sama cepat bosan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka bosan dan sulit untuk setia di dalam melakukan sebuahnya rutinitas. Kita merasa hidup kita monoton, gitu ya. Bangun pagi, menghadapi macet, kerja, menghadapi macet, pulang dan besok lanjutin lagi kehidupan kita. Monoton sekali, tidak ada yang berwarna kesannya. Sehingga kita cepat banget untuk bosan. Dan kita suka mencari hal-hal yang baru. Dan kita mencari hal-hal yang baru, kita juga sering mungkin di antara kita semuanya, saya tidak tahu, atau orang di luar sana mencari ke tempat yang hal yang salah. Kemudian sulit bagi seorang untuk memperjuangkan sesuatu loh sekarang. Ya, sulit untuk memperjuangkan sesuatu. Hubungan yang udah sulit, udahan deh gitu ya kan. Atau enggak sering galau. Ya kan. Gelisah antara lanjut atau udahan. Gak boleh curhat, gak boleh curhat. Gitu ya kan. Sulit untuk memperjuangkan hal yang susah. Aduh repot nih, demanding gitu kan. Semua yang serba mudah. Selalu ada pemikiran, ada yang gampang, kenapa harus repot. Gak mau susah. Jadi sulit bagi kita untuk tetap bertahan di satu posisi, satu situasi yang tidak nyaman, walaupun kita tahu kita harus ada di situ. Kita memulai segala sesuatu karena rasa ingin tahu doang, sebiasanya, gitu ya. Ada restoran baru,
hype ke sana semuanya ngantri 3 jam mau gitu ya. Tapi ketika rasa ingin tahu itu hilang, kita nggak menuntaskan apa yang kita mulai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu saat ini apa yang saat ini kita mulai saat ini itu apa. Ya. Apakah kita sudah menyelesaikan sampai dengan tuntas? Apakah curiosity only give you an excitement? But don't forget, tenacity is what will bring you to completion. Setiap daripada rasa ingin tahu kita, itu akan membuat kita memulai sesuatu. Memulai sesuatu, memulai bisnis, memulai untuk lanjut S2 mungkin, lanjut S3, mungkin lanjut untuk melakukan pekerjaan yang baru lagi. Curiosity, karena kita pengen tahu ini pekerjaannya seperti apa sih, pekerjaan seperti apa sih. Tapi banyak sekali di antara kita semuanya tidak ada tenacity, tidak adanya ketekunan. Sehingga memulai segala sesuatu itu tidak sampai dengan tuntas. So, bagaimana sih caranya agar kita bisa memiliki tenacity, menjadi orang yang berani memulai nih Kin, dan juga berani menyelesaikan loh, jangan lupa. Kemudian jadi orang yang berani melangkah. Tapi melangkahnya bukan setengah-setengah, melangkah sampai dengan tuntas. Sampai tuntas. Iya, sampai tuntas. Nah, menurut kamu Kin, apa yang menjadi practical way, what kind of mindset yang diperlukan setiap kita semua di sini agar kita bisa menjadi orang yang memiliki karakter tenacity? Nah, sebenarnya caranya tuh nggak ribet. The first thing that we need to do kalau kita mau punya tenacity adalah yang pertama, siap susah. Tunggu dulu, ini bukan pesimis. Bukan kayak, I want problem, I don't want peace. Bukan. Tapi ini kita bicara tentang kesiapan kita. Kalau ada jalan-jalan dan cara-cara yang susah, beberapa dari jalan dan cara itu layak buat dipilih. Karena menuntun kita atau mengarahkan kita kepada penggenapan janji Tuhan. Jadi susah itu nggak perlu selalu dihindari. Karena ada beberapa susah yang layak buat dipilih. Setuju semuanya? Setuju. Oh, kok setujunya ragu gitu ya? Nah, jadi ada beberapa susah yang memang it's okay. Karena itu menuju kepada penggenapan janji Tuhan. Nah, seringkali kita kasih label yang salah dari kata susah ini. Jadi susah equal to salah. Akhirnya hal-hal yang susah selalu kita hindari. Jadi kita cuma pintar memulai tapi nggak pernah pintar menyelesaikan. Tapi kalau ada sesuatu yang susah, and then kayak tadi Cece bilang, ya udahlah, it's too much for me, I don't want it. Nah, tapi kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kalau kita bisa lihat sama-sama, tanah perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel itu bukan tanah yang bebas masalah, sama sekali bukan. Tapi justru tanah yang banyak susahnya. Tapi ada sesuatu yang penting untuk kita pahami di sini. Setiap kesusahan yang bangsa Israel lalui, satu kesusahan demi kesusahan, semuanya itu nggak ada yang membatalkan Tuhan, tapi justru membesarkan atau mengagungkan nama Tuhan. Jadi kesusahan nggak selalu salah, karena susah itu bisa menuntun kepada janji Tuhan. Nah, kita bisa lihat di Yosua 10 ayat 28 sampai 40. Di situ 5 kali tertulis merebut, 4 kali ditulis menumpas, 2 kali tertulis memukul atau dipukul. Aku sih capek ya, dari setiap kota, satu kota ke kota lain, ke kota yang lain, memukul, merebut, menumpas. It's very tiring. Mustahil kalau kita bilang gak susah. Pastinya susah, pastinya energy consuming banget. Tapi kenapa sih, pertanyaannya, kenapa sih Yosua dan bangsa Israel mau menyelesaikan misi ini sampai tuntas? Dan ternyata jawabannya ada di Yosua 10 ayat 40. Nah, di sini di ayat ini dijelaskan bagaimana Yosua menduduki daerah demi daerah. Tapi jawabannya ada di akhir ayat ini. Di situ dibilang tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas. Jadi di sini Yosua nggak setengah-setengah, dia aim for completion. Semua yang bernafas ditumpas. Tapi kenapa? Jawabannya di sini. Karena seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Saya mau kita sama-sama perhatikan kata perintah. Nah, mengapa kata ini penting? Karena kata ini seringkali udah bobotnya dan otoritasnya udah rada kurang di zaman ini. Kita jarang lagi bilang kayak, saya perintahkan kamu ambilkan minum.
Nah, udah jarang banget kayak gitu. Kata perintah itu udah jarang kita pakai. Sehingga mungkin kita mengalami kesusahan untuk mengerti bobot atau otoritasnya. Nah, kalau kita belajar tentang kata perintah, itu aslinya dari kata safah. Nah, safah ini artinya to appoint, menunjuk secara sengaja. Bukan cuma appoint, tapi to lay charge upon. Jadi memberikan tanggung jawab. Jadi kalau Tuhan safah kepada kita, menunjuk kita dan memberikan kepada kita suatu charge, suatu responsibility, what do? We say yes. Karena sekarang kata perintah itu kayak udah ya, boleh enggak lah. Tapi jujur inilah yang bisa kasih kita kekuatan untuk kita siap susah. So today it's a call untuk kita semua, be ready to take charge. Semua bilang, take charge. Take charge. Jadi pulang dari sini, this is I want to challenge you. Kita jadi orang-orang yang berani susah, berani take charge. Karena if he calls you to do it, then hard is worth it. Susah itu jadi worth it kalau misalkan Tuhan yang panggil kita untuk lakukan. Sebenarnya ada banyak banget contoh dari perjalanan bangsa Israel dari pasal 1 sampai pasal 10 yang kita bahas. Dari awal nih ya, Yosua baru terima tugas dari Tuhan habis Musa meninggal. Apa tugas pertama? Tugas pertama Yosua itu suruh nyebrang sungai Yordan. Orang sebanyak itu, sungai selebar itu, sedalam itu, arusnya deras banget. Susah apa enggak? Susah. Nah tapi setiap susah itu pasti menajamkan kita. Setiap susah itu pasti mengajarkan kita sesuatu. Dari susahnya menyeberang sungai Yordan, bangsa Israel belajar tentang kehebatan penyertaan Tuhan. Yep. Dari susahnya mereka meruntuhkan tembok Yeriko, bawa-bawa sangkakala berat banget gak tuh? Mereka belajar tentang sikap hati yang siap memuji. Dari susahnya mereka kalah melawan kota Ai, mereka belajar tentang ketaatan sama Tuhan dan mereka belajar tentang kesempatan kedua. Dari susahnya mereka ditipu orang Gibeon di pasal 9, mereka belajar apa? Mereka belajar sebelum bikin keputusan, minta keputusannya Tuhan dulu. So, setiap susah punya cerita dan setiap susah pasti punya makna. Amin. Tapi kalau kita berbicara soal susah gitu ya. Setiap tantangan yang kita alami, every challenges that we face right now, saya percaya itu karena ada yang sebuah namanya izin daripada Tuhan. Yes. Amin. Amen. Benar ya? Ada izin daripada Tuhan, bukan karena semerta-merta, bukan karena Tuhan iseng loh. Tapi karena memang ini ada izinnya Tuhan. Tapi harus ingat, setiap daripada tantangan, every challenges, setiap kesusahan yang kita alami, itu berada di dalam posisi dan porsi yang tepat untuk kita semuanya. Agree. Jadi tidak ada yang melebihi daripada kemampuannya kita Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Yes. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yes. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang dapat ada pada kita saat ini sesuai dengan kekuatan kita. Tidak ada yang lebih, semuanya sesuai, fit, porsinya oke, ya. Pasti karena porsi yang sesuai pasti ada jalan keluar. Jadi jangan mentok di sini dulu teman-teman, jangan menyerah dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita berada di mana? Jangan menyerah dulu. You guys can do it. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan itu porsinya sesuai, nggak terlalu banyak. Kalau sesuai, pasti ada jalan keluar. Amin. Kalau ada jalan keluar, artinya kita harus siap melangkah. Yes. Itu yang menjadi poin kedua. Ketika kita mendengar kata tuntas, mungkin muncul dalam pemikiran kita itu, kapan sih tuntasnya? Ya nggak sih? Kapan sih tuntasnya? Kapan sih pekerjaan kita selesai? Kapan sih pendidikan kita selesai? Kapan sih kehidupan kita di sini itu selesai? Apakah kita semakin dekat dengan tujuan kita? Atau kita itu makin jauh dengan tujuan kita? Yuk boleh sama-sama kita refleksikan saat ini kita berada di dalam posisi apa? Apakah kita sudah mencapai garis tengah atau sampai hampir garis finish? Tapi disinilah kita dapat belajar bahwa salah satu aspek penting dari tenacity adalah bagaimana kita menata goal besar kita itu menjadi checkpoint demi checkpoint yang lebih realistis. Yep, agree. Gitu loh. Menjadi checkpoint yang lebih realistis.
Big dreams are built from small achievements. Gitu ya. Sama seperti Lego, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menjadi Lego yang besar, it comes from small pieces. Daripada Lego-Lego yang kecil-kecil. Sehingga dibangun menjadi besar. Sama seperti Lego. Saya adalah pribadi orang yang suka bermain video game. Ya, tapi yang pastinya saya tidak bermain video game pada saat waktu kerja. Gitu. Ya, saya orangnya suka bermain video game. Dan saya tidak mungkin bisa menyelesaikan satu video game dalam kurun waktu 1 hari. Karena itu melelahkan banget. Gitu ya. Siapa di sini yang suka bermain video game boleh angkat tangannya? Wih, mantap gitu dong. Artinya saya tidak sendiri. Ya. Dan bermain video game itu pasti ada checkpoint demi checkpointnya di dalam setiap chapter atau episodenya, bener ya? Itu untuk apa? Membantu apa? Membantu kita untuk tahu, oh sudah selesai checkpoint ini, kita bisa save, kemudian kita bisa lanjut lagi untuk menyelesaikan permainan itu sampai dengan tuntas. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ada checkpoint demi checkpointnya. Very simple, checkpoint kita yang pertama adalah dari kecil kita menyelesaikan SD dulu. SMP, SMA, kuliah, kerja, merit, nanti ada checkpoint demi checkpoint berikutnya. Kan nggak mungkin anak SD baru umur 6 tahun langsung berpikir, saya ke depannya, saya akan tinggal di daerah mana ya? Kan tidak seperti itu. Nanti Banyak saya, pikiran itu anak iya SD, nggak kepikiran, kasihan nanti ya. saya menikahnya di mana ya? Kejauhan mikirnya. Ada checkpoint demi checkpoint harus kita selesaikan. Gitu ya. Apalagi dalam kehidupan kita yang saat ini juga yang profesional, kita juga ada checkpoint demi checkpointnya Bapak Ibu. Setelah kita hari ini di sini, perjalanan kita belum selesai. Masih ada panggilan daripada Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, ada amin? Amin. Nggak selesai, belum selesai. Tapi kita perhatikan perjalanan Yosua juga Bapak Ibu. Ya, satu demi satu secara sistematis loh. Ya, Yosua itu nggak langsung hajar 6 kota. Kalau dia hajar 6 kota dia pasti kalah. Tapi dia pinter Bapak Ibu Saudara sekalian, strategi. Perlahan-lahan satu kota demi satu kota. Dan setiap kota yang mereka duduki itu ada maknanya. Ya, Makeda, Libnah, Lakish, Eglon, Hebron, and Debir. Setiap kota itu memiliki makna. Makeda artinya worship. Ya, Libnah artinya cleanness. Lakish artinya lust. Eglon artinya strength. Hebron unity and love. Debir ignorant to truth. Setiap daripada kota tersebut, kalau bisa kita aplikasikan di dalam daripada kehidupannya kita, itu terdapat checkpoint demi checkpoint yang bisa kita selesaikan Bapak Ibu. So let's win at our checkpoints. Kita menangkan dulu checkpoint demi checkpointnya kita. Gak usah langsung berpikir goalnya besar. Penting sih punya goal yang besar, tapi jangan lupa checkpoint demi checkpointnya juga harus diselesaikan dengan tuntas. Let's win our checkpoint. Mari menang dulu terhadap keraguan diri kita sendiri. Sering ya kita sama-sama meragukan diri kita ya. Apakah saya menjadi ayah yang baik? Apakah saya menjadi ibu yang baik? Apakah saya menjadi anak yang baik? Gitu ya. Apakah masa depan saya akan cerah setelah saya lulus SMA, lulus kuliah? Apakah saya akan bisa mendapatkan pekerjaan? Selesaikan dulu keraguan dalam kehidupan kita. Keraguan demi keraguan yang ada kita miliki dalam hati kita harus diganti dengan pemikiran bahwa Tuhan itu besar. Yes, amen. Tuhan itu besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak bisa dipikirkan dengan logika. Jangan dipikir dengan logika. Kalau bisa dipikirkan dengan logika, dia berhenti jadi Tuhan. Benar nggak sih? Santai, iya, santai. Oh, jadi marah-marah ya? Iya, Jadi marah? santai. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya kita harus menyelesaikan untuk membersihkan diri kita. Oke. Membersihkan diri kita apa yang perlu dibersihkan. Pastor Gary mengatakan jangan jorok gitu loh. Dia selalu mengatakan kepada saya jangan jorok siap Pastor. Gitu ya. Membuang apa yang perlu dibuang. Jorok bukan berarti pakaian kita kotor. Ya, jorok artinya kita harus melihat kembali kebiasaan, addiction-nya kita, maupun hubungan kita saat ini. Baik dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan. Kita harus perhatikan segala sesuatu itu. Kita harus membersihkan, pasti ada hal-hal yang kotor deh. Jadi jangan lupa untuk dibersihkan. Dan juga untuk dibuang. Karena hal-hal yang itu yang akan menghambat kita untuk menuju goalnya kita.
kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita yang besar kalau rumah kita nggak beres. Ketika rumah kita beres, maka Tuhan akan bukakan pintu demi pintu untuk kita semuanya. Ada amin? So make sure our family is important. Kemudian mengatasi lust, Bapak Ibu Saudara sekalian, our checkpoint mengatasi lust, nafsu, melatih diri, self control itu penting loh. Self control itu penting loh. Self control bukan hanya berbicara soal seksual doang gitu ya. Self control tapi berbicara mengenai emosi kita juga. Ya, impulsifnya kita loh Bapak Ibu Saudara sekalian itu juga penting, perlu diperhatikan. Ya, keimpulsifannya kita. Saya juga terkadang juga impulsif, tapi perlu ada self control. Kalau enggak, money management kita akan rusak. Pengendalian diri. Kemudian adalah memperkuat diri kita, memperkuat secara fisikal dan emosional. Kalau Bapak Ibu perhatikan, belakangan ini kayaknya lagi heboh soal lari ya. Halfway marathon. Sekitar 23 km gitu, 26 km. Wah itu keren banget. Saya kayaknya 6 km aja udah terkapar di jalan gitu loh. Lagi heboh soal halfway marathon. Ya. Kenapa? Karena disitulah orang-orang yang sadar dan melek atas kesehatan daripada fisiknya dia. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tubuhnya kita itu harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tubuh kita yang dipercayakan oleh Tuhan ini adalah untuk kita bisa produktif. Gak hanya sekedar sembarangan hidup doang, tapi untuk bisa produktif, berbuah. Jadi perhatikan fisikal dan emosionalnya kita. Itu penting sekali. Kemudian adalah salah satu checkpointnya adalah mengusahakan kasih dan persatuan. Unity and love. Mengusahakan kasih dan persatuan. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian kita reflect lagi. Perkataan-perkataan seperti apa sih yang keluar daripada mulut kita? Apakah perkataan-perkataan yang membuat perpecahan? Atau perkataan-perkataan yang membuat pertumbuhan? Yuk kita cek lagi perkataan-perkataan kita. Karena yang kita perlukan itu adalah unity and love. Bukan perpecahan. Saya percaya ketika kita sama-sama bersatu, baik di dalam keluarga maupun baik di dalam komunitas, berikutnya adalah memperbaiki relasi kita dengan firman loh. Itu penting loh. Memperbaiki diri kita dengan firman loh. Pertanyaan apa saat ini kita merasa firman itu hanya biasa-biasa saja? Apakah firman menjadi sebuah rutinitas? Atau firman menjadi sebuah yang penting, sesuatu yang penting untuk kita terima setiap hari? Mungkin setiap hari Minggu kita ke gereja, ya ingetinnya firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin saya masih muda juga, saya mungkin tidak begitu banyak pengalaman, tapi saya percaya untuk kehidupan saya berikutnya, gospel is my guideline. Firman Tuhan itu adalah Google Maps-nya saya di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dengan Akina. Kita berani melangkah karena kita ada guideline. Bapak Ibu Saudara kan pernah tidak? Ketika Bapak Ibu berada di dalam sebuah perjalanan, kita kalau di Jakarta kalau nggak pakai Google Maps kan nyasar gitu ya. Saya pribadi sih nyasar. Pernah nggak pas kita nyetir, handphone kita lost baterai, terus nggak ada charger. Waduh, sendiri lagi. Di tempat yang tidak kita ketahui. Panik gak? Panik lah ya. Pasti panik lah ya. Saya juga panik. Gitu loh. Pasti panik. Gitu loh. Nah, bayangkan kehidupan kita kalau tanpa firman Tuhan itu seperti itu. Kita akan diserang dengan insecurity. Kita akan diserang dengan ketakutan. Kita akan diserang dengan perkataan-perkataan dan godaan-godaan iblis. So make sure kita memperbaiki diri kita untuk bisa memakan firman setiap harinya. Bukan cuma hari Minggu doang. Tapi what's the practical way? What do you think? Nah, I love it ya. Winning in our checkpoints. Jadi goal yang gede dibagi dalam checkpoint yang kecil supaya lebih approachable. Supaya nggak nakutin gitu, kayak gede banget seluruh wilayah Kanaan. Tapi dibagi jadi checkpoint yang kecil. Nah sebenarnya konsep checkpoint ini tuh Bible juga ajarin ke kita. Contohnya ada di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Saya percaya kita semua pasti udah tahu ayat ini.
Goal besarnya adalah berhasil dalam pengenalan akan Tuhan dan makin teguh dalam panggilan. That's so big. Kalau misalkan kita lihat kayak, how am I going to do this? Goalnya gede banget, berhasil dalam pengenalan, teguh dalam panggilan. Tapi untungnya Bible nggak berhenti sampai situ aja. Untungnya konsep yang besar ini Bible ajarin kita untuk dibagi dalam konsep yang checkpoints yang kecil. Kenapa? Kenapa checkpoint itu penting? Karena kalau misalkan kita nggak menata goal besar kita jadi checkpoint, kita nggak bakal bisa punya tenacity untuk siap melangkah, bener? Karena kita udah capek, kita ngelihat goalnya kegedean, kita nggak tahu caranya. So checkpoints are very important. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-10 dengan goal yang besar itu, Bible ngajarin kita untuk mulai dari awal. Yang pertama Tuhan kasih kita apa? Iman. Habis itu kepada iman ditambahin Kebajikan. kebajikan. Setelah itu ditambahin apa lagi? Pengetahuan. Setelah itu ditambahin apa lagi? Penguasaan diri. Setelah itu ditambahin Ketekunan. Setelah itu ditambahin Kasih kepada saudara seiman. kesalehan dulu. Kesalehan. Oke, kecil Kesalehan. soalnya. Habis itu ditambahin kasih kepada saudara seiman. Kecil dulu lingkupnya. Lingkupnya kecil dulu, saudara seiman. Habis itu baru kasih kepada Semua orang. Jadi Bible kasih kita checkpoint demi checkpoint demi checkpoint untuk kita bisa meraih goal yang besar itu. Jadi Bible nggak kasih kita konsep yang absurd, yang abstrak. Tapi Bible mengajarkan kita untuk membagi goal yang besar menjadi checkpoint demi checkpoint yang lebih realistis. Karena goal yang besar itu akan jadi approachable kalau kita bisa menatanya dalam checkpoint yang lebih sederhana. Checkpoints help us to walk towards something big without being overwhelmed by how big it is. Catat, foto, dan ingat. Checkpoints itu membantu kita untuk berjalan menuju sesuatu yang besar tanpa kita kewalahan dengan seberapa besar sesuatu yang Tuhan mau kita raih di depan. Tuhan percayakan kita mimpi yang besar, sebuah proyek yang besar, sebuah posisi yang besar. Tapi kita bisa kewalahan kalau kita nggak membaginya dalam checkpoints demi checkpoints. Sampai sini semuanya masih bangun? Oke. Nah tadi yang pertama siap susah. Habis siap susah kita siap melangkah. Dan sekarang yang ketiga siap setia. Siap setia ini sebenarnya nggak ribet konsepnya. Tapi kadang it's a mind game. Otak kita yang suka lupa kadang. Setiap setia itu bicara tentang bagaimana tangan kita tetap siap nih mengerjakan sesuatu yang susah. Kaki kita tetap mau melangkah step by step by step. Tapi ini penting, harapan kita tetap fokus pada tujuan yang besar di depan. Karena kalau kita nggak setia, kita cuma siap susah aja terus. We will stand too close to the problem. Krisis yang ada di tangan kita akan mengalihkan kita dari besarnya janji Tuhan yang ada di depan. Dan kalau kita cuma sibuk melangkah, tapi nggak ada tujuan, lama-lama kita capek juga. Kita bakal nanya, gue capek-capek gini, susah-susah gini, jalan jauh-jauh gini, buat apa? Sehingga setia itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa punya harapan yang tetap tertuju pada goal akhir. Yang tetap tertuju pada tujuan besar atau visi Tuhan yang ada di depan kita. So siap setia is simple, tapi terkadang otak kita yang membohongi kita untuk gak bisa melihat harapan yang ada di depan. Nah, ada satu ayat di Yosua 10 ayat 41 sampai 43. Di sini menjadi sebuah alasan kenapa sih Yosua dan bangsanya bisa rela susah-susah, bisa rela jalan jauh banget. Buat apa sih? Nah, ternyata jawabannya ada di ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka dikalahkan oleh Yosua sekaligus. This is the reason. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. This is the key word. Yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Kalau misalkan kita cuma rela susah, rela melangkah, tapi kita nggak tahu siapa yang berjalan sama kita pasti nggak bakal bisa setia. So siap setia bicara tentang tahu bahwa Tuhan itu yang berperang buat kita. So kita ganti pakai nama kita ya.
Sebab yang berperang untuk Akina ialah Tuhan. Nah, sebab yang berperang untuk Christian. ialah Tuhan. Kita bisa ganti pakai nama ayah kita. Ayo semuanya. Sebab yang berperang Perang untuk Christian adalah Tuhan. Tuhan. Isn't this amazing, church? Isn't this amazing? Kita punya Tuhan yang jalan sama kita, nggak cuma jalan, dia berperang buat kita. And this is a big enough reason untuk kita bisa setia jalan sama dia. Untuk nggak kita membiarkan kesusahan demi kesusahan membutakan kita, tapi kita bisa tetap fokus sama tujuan yang ada di depan. Amin semuanya? Amin. Oke. Tapi kalau berbicara soal setia, Yap. gitu ya. Kalau kita berbicara soal setia, saya mengingatkan saya kepada seorang pribadi. Mungkin kalau misalnya diarahkan kepada manusia, mungkin manusia diperhatikan, wah kayak sulit setia gitu loh. Tapi ada satu pribadi yang setia dari awal sampai dengan akhir. Yaitulah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semuanya tahu kehidupan daripada Yesus. Di mana dia ke kota mana, kota ini, kota mana, kota ini, mendapatkan penolakan, dicaci maki, masih aja ada yang tidak percaya dengan dia. Kemudian sampai sehingga dia harus berjalan memikul salib ke Golgota. Ya. Dia diapain Bapak Ibu Saudara sekalian di jalan itu? Dia dimaki, diludahi, dia dicambuk. Tapi apa yang dia lakukan? Dunia berusaha untuk membuat dia untuk meninggalkan semua itu. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang setia, amin. Yes. Because he is faithful. Because he is faithful. Dia tetap jalan, perlahan-lahan, jalan. Karena dia melihat tujuan yang besar adalah keselamatan daripada kita semua. Yes. Dia setia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dia mau cabut bisa aja. Tapi dia setia. Dia setia untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Ada big goal yang Tuhan percayakan. Mengapa siap setia? Kita sama-sama katakan siap. Siap. Wah ini siapnya ini masih ragu-ragu nih. Katakan siap. Siap. Kita siap setia. Mengapa siap Yes. setia? Karena dalam menyelesaikan sebuah tugas yang Tuhan percayakan, pastinya akan ada waktu di mana kita berada di posisi yang sulit untuk kita mengerti sama sekali. It's very hard. Pengen kabur. Gak bisa deh, tekanannya terlalu, tekanannya berat banget. Saya masih ingat saya bertemu dengan seseorang gitu loh. Dia mengatakan seperti ini, Chris, menurut kamu kehidupan kamu saat ini gimana? Ya hidup saya sih cukup berat sih kok. Kenapa berat? Cerita. Berat sih kok. Tapi saya tidak mau mendoakan kamu untuk beban kamu itu diangkat Tuhan. Kok gitu? Saya gak mau mendoakan beban kamu diangkat. Tapi saya mau mendoakan kalau kamu punya bahu dan kaki yang kuat untuk menanggung beban itu. Karena Yesus bersama dengan kamu. Beban yang ada saat ini ada di tempat kita. It's okay, it's for you to grow, it's for us to grow. Jadi jangan doakan beban itu dihilangkan, tapi doakan, Tuhan kau bersama dengan aku, engkau berjalan bersama dengan aku, engkau menanggung bebannya bersama dengan aku, berikan aku kekuatan sebab engkau Allah yang besar dan engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Let's pray for that. Yes. Kita bukan menjadi generasi yang cengeng, tapi kita menjadi generasi yang strong. Nangis sih nangis, gak apa-apa. Saya juga nangis kadang gitu loh. Tapi setelah nangis, kita mengingat kalau ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita di kiri kanan kita, jalan bareng sama kita. Dan Tuhan itu memakai orang-orang sekeliling kita loh. So jangan sendirian. Yep. Di posisi ini lebih penting tahu siapa yang menyertai kita daripada kita berada di mana. Ketika kita tahu kita berada di mana, sometimes pemikiran kita yang bekerja. Setelah ini saya mau ngapain? Setelah ini saya mau ngapain? Memikirkan caranya kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita melupakan caranya Tuhan itu lebih dahsyat. Karena caranya Tuhan itu bekerja melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Yes. Melampaui daripada hal yang banyak loh. So stay plug in kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Plug in kepada community oke. Sensitivity oke. Ya. Plug in kemana-mana aja oke.
Tapi ingat, setelah kita plug in, sumbernya dari mana? Ya dari Tuhan sendiri. Plug in kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya hari ini Tuhan memanggil kita untuk hidup berbuah segar, berbuah tetap, dan berbuah banyak. Saya tidak tahu saat ini Bapak Ibu sekalian panggilannya itu ada di mana? Di marketplace? Di dalam melayani untuk anak-anak? Melayani anak muda? Melayani keluarga demi keluarga? Atau mungkin panggilan kita ada di mana? I don't know, panggilan kita semua ada di mana. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa panggilan Tuhan itu haruslah dikerjakan sampai dengan tuntas. Dan jangan takut, karena penyertaan dan penyediaannya Tuhan tanpa batas. Amin. So, let's walk. Let's walk. Saya hari ini berdoa setiap daripada kita semuanya memiliki tangan yang diurapi oleh Tuhan. Untuk bisa mengerjakan segala sesuatu berhasil. Dan saya berdoa setiap daripada kita semua mempunyai kaki yang kuat untuk melangkah. Dan saya berdoa setiap daripada kita mempunyai hati yang damai di dalam berjalan di dalam janjinya Tuhan. So what are you gonna do, Kin? What are you gonna do to challenge all the believers? So pagi ini I want to challenge all of you untuk kita live for the audience of one. Kita siap susah, kita siap melangkah, kita siap setiap buat siapa? Buat Tuhan. So biarin dunia mau ngomong apa, just let them talk. Biarin dunia mau ngomong apa, tapi kita tahu kalau Tuhan yang panggil kita, we keep going. Kita mau siap susah, kita mau siap melangkah, dan kita mau siap setia. So we can say to our friends, all my friends, they wanna be famous, living life with a lot of time wasted. Tapi kita apa? I choose you. I'm choosing you, God. I choose you. I am one missing. I choose you. Now I'm different. Gak berhenti sampai situ aja. Cause apa? Everyone saying I'm crazy. Good thing they're not the one who made me. So let them talk. It doesn't faze me. I'm gonna give you all my praise. Come on. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you. You're what's missing. I choose you. Now I'm different. Everyone's saying I'm crazy. Good thing they're not God who made me. So let them talk. It can't face me. I'm gonna give you all my praises. My friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you. You're what's missing. I choose you. Now I'm different. Everyone's saying I'm crazy. Good thing they're not God who made me. So let it talk. It don't face me. I'm gonna give you all my praises. Hari ini kita semua, I want to challenge all of you to live for the audience of one, okay? Untuk kita selalu kasih praises kepada Tuhan, bukan untuk hal-hal yang mudah, bukan untuk hal-hal yang gampang, tapi untuk hal-hal yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Okay, so I want everybody to stand up. We will sing this song one more time, and I want to really mean it. Untuk kita bisa bilang ke orang-orang yang suruh kita nyerah, kita bilang, we live for Him. Come on, are we ready? Come on. Woo! Say, All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different. Everyone's saying I'm crazy, but think that I'm let it talk, it don't faze me. I'm gonna give you all my praises. Friends just wanna be
Wow. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Christian dan juga Pastor Akina. You may be seated, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Today is my honor. Saya ingin undang semua pastor juga bersama-sama dengan saya di depan. While mereka prepare untuk kita doakan bersama-sama. Di sebelah kiri saya adalah Christian Cahyadi yang sebentar lagi akan menjadi PDM, pendeta muda dari Medan. CC Christian pindah ke Jakarta dengan satu tujuan. Sudah pasti selain mencari jodoh, yang kedua adalah panggilan dalam hidupnya. Dan Tuhan begitu baik, dua-duanya diberikan pada Christian. Yang pertama dia mendapatkan panggilan dan memenuhi panggilan daripada Tuhan. Yang kedua Tuhan kasih dia bonus mendapatkan jodoh juga. Haleluya. Christian telah melayani di IFGF Medan sejak 2016, menjadi core team youth, care leaders, teams koordinator, dan full time sejak tahun 2020 di masa-masa krisis. Dia meninggalkan ambisinya, dia meninggalkan layaknya so many millennial generation untuk menjadi full time dan pindah ke Jakarta. Dan saat ini Christian Cahyadi adalah seorang yang selalu mendampingin anak-anak remaja kita, para teens, youth, dan college di lantai 5. Setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, mereka mendampingin anak-anak kita semuanya. Dan today is my honor with all of the pastors to pray for you, Christian. May God continue to bless you di dalam pelayanan, di dalam kehidupannya yang luar biasa. Dia lulus dalam S1 jurusan manajemen. Sekarang sedang menyelesaikan S2 teologi di HITS Tangerang. Sebelah kanan saya adalah seorang wanita yang masih muda, yaitu Akina Dwi Payana. Sebentar lagi dia adalah sebagai pastors. She is one of the best students di S1 teologi HITS, lulus kurang lebih tahun 2022. Is it summa cum laude? Summa cum laude, one of the best HITS dalam angkatan tahun 2022, bergabung dalam jemaat IFGF Jakarta 2018, menjadi ICC College, melayani dan volunteer di dalam praise, dan melayani full time di Jakarta sejak 2 tahun yang lalu. Akina selalu mendampingi bersama dengan Ibu Ida, Dr. Ida, dan tim yang lainnya untuk mempersiapkan sermon demi sermon, PowerPoint demi PowerPoint di setiap minggu demi minggu. Dan it is my honor and with all of the pastors to ordain to pray for Akina Dwi Payana itu ya. Dan dia akan melakukan sebagai creative pastors, yaitu dia akan melayani bagaimana mempersiapkan semuanya dari sermon sampai every kreativitas di dalam message daripada Tuhan untuk jemaat bisa terima dengan sederhana, minggu demi minggu, hari lepas hari. Sebagai hamba Tuhan, saya Christian Cahyadi berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui IFGF Worldwide. Dengan ikatan perjanjian ini, saya juga berkomitmen untuk melayani dengan setia dalam pelayanan yang gereja telah percayakan kepada saya sesuai dengan panggilan dan kapasitas saya. Untuk tunduk dan bertanggung jawab kepada gereja sebagai rumah rohani saya dan membangunnya dalam kasih untuk kemuliaan nama Kristus. Untuk tunduk dan bertanggung jawab kepada pimpinan rohani saya, yaitu Gembala Sidang, DPW, DPP, dan tim apostolik. Untuk tunduk dan taat kepada AD, ART, AFGF yang dipengaruhi setiap sidang raya. Untuk taat kepada pernyataan iman dan kepercayaan IFGF serta tertera dalam anggaran dasar IFGF. Akhir kata, saya akan mengupayakan pelayanan yang terbaik dan kerjasama yang sepenuhnya dengan organisasi serta pemimpin di dalam gereja untuk dapat menuai tuaian yang besar di bumi serta melebarkan kerajaan Tuhan. Amen. Silakan berlutut bersama-sama. Siap susah? Siap. Siap susah nggak? Siap. Ini khotbah untuk kalian berdua ya. Susahnya barengan, Pastor. Oh, susahnya barengan.
Siap melangkah? Siap. Siap. Siap setia. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada yang online, let's just pray for mereka berdua. Thank you Lord Jesus. Bapa Surgawi, surga terbuka atas kehidupan daripada kedua hamba-Mu ya Tuhan, Christian dan Akina. Yang pada hari ini ya Bapa meresponi panggilan-Mu yang terbesar dalam kehidupan mereka. Untuk mereka boleh menjadi pastoral dan menjadi pastor dalam kehidupan mereka. Oh Roh Kudus, aku berdoa surga terbuka pada hari ini atas kehidupan mereka berdua. Mari Tuhan, mari ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehidupan-Mu kepada mereka semuanya. Oh saat mereka mendeklarasikan respon mereka, panggilan mereka, dan biarlah surga meresponi dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau yang mengeset, Engkau yang menetapkan kedua hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk melangkah. Bukan sekedar kemauan mereka, mereka tahu dimanapun mereka berada, Engkau yang berperang melawan mereka. Engkau yang berjalan bersama dengan mereka. Oh Roh Kudus, aku berdoa, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Oh mari ya Tuhan, aku berdoa ya Bapa. Sesungguhnya Kristen banyak anak-anak muda akan lari kepadamu. So many teens, youth, even college will walk with you, will run with you. Mereka akan melihat bagaimana Engkau memanage kehidupanmu, bagaimana Engkau transparan atas kehidupan mereka, sehingga mereka akan Engkau cece, you inspire me, you lead me, you coach me, you mentor me, you disciple me, you equip me. Not with the word, tapi dengan kehidupanmu sendiri. Aku melihat Engkau, melihat begitu anak-anak muda berlari bersama-sama Engkau. Dan there's a moment in your life, Engkau berkata, Tuhan, this is you. Aku melihat generasi demi generasi ya Tuhan, bahkan many generations will come. Bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan tim Engkau sendiri. Kristen, aku melihat saat-saat Engkau berseru, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan bahkan melakukan before even you ask. So fear not, jangan takut atas kehidupanmu. Jangan khawatir karena you are in His hand. Engkau ada di dalam tangan daripada Tuhan sendiri. Engkau bersama bahkan calon istrimu, kelak anak-anakmu. Mereka akan melihat penyertaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat atas kehidupan daripada engkau sendiri. Begitu banyak orang-orang akan datang kepadamu. Akina is not just a young, it's not just your generation. Bahkan generations above you will come to you, will discuss and will talk, will ask your advice, will ask your wisdom. Dan kau akan memberikan bukan sekedar hikmat manusia, tapi kebenaran daripada firman. God will make you bold, God will make you stand strong, God will make you brave. It's not just for this nation, but many nations will come before you. You will cry before the Lord, dan Tuhan akan menyatakan akan keinginan hatinya hari lepas hari kepada kehidupanmu sendiri. God will take care even your family, so fear not. Tuhan akan membawa engkau. It's not just one nation, but many nations with the truth of the word of the living God, with the simplicity of the word. Dengan segala kesederhanaan firman, engkau akan mengunlock orang-orang yang merasa buntu, orang-orang yang merasa tidak bisa. It's not just for your generations only, bahkan generasi di atasmu akan datang kepada engkau. So God want to say to you, stand strong and stand brave, say the Lord. Haleluya. Kurabakara shikudu do 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 bokoro shikudu do do do. Kurabakara shikudu do 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 do. Kura do 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 do. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kuasa-Mu atas kedua hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh Roh Kudus, kami berdoa, kami Tuhan, aku bersama seluruh tim pastoral di Jakarta ini, as we lay hand upon them, Father, it's not our anointing, but your anointing will stand, will dwell, rest in their life. Oh, untuk Christian, untuk Akina ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih as they respond to your call. Saat mereka meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Engkau perlengkapi, Engkau sertai, Engkau pagari dengan kasih anugerah-Mu yang berlimpah atas kehidupan mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Oh Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Oh God, we thank you, we bless you, we establish them in your ministry in this house ya Tuhan. Biarlah mereka selalu orang-orang yang siap susah
orang-orang siap melangkah, orang-orang yang siap setia ya Tuhan, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, melainkan bersama dengan Engkau, bersama dengan kami semuanya. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat IFJF Jakarta, global, bahkan seluruh tubuh Kristus, bahkan bangsa ini ya Tuhan. Berdoa Tuhan, mereka adalah contoh-contoh bonus demografi yang Tuhan berikan untuk bangsa ini ya Tuhan. Pemuda-pemudi generasi milenial Gen Z yang siap susah, siap melangkah, siap setia ya Tuhan. Khususnya saat mereka berdiri dan bersama-sama di dalam kebenaran daripada Engkau. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk Indonesia dipenuhi dengan bonus demografi orang-orang seperti hamba-hambamu ini ya Tuhan. They set a standard, they set the bar of their life as their generations high before you. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami meletakkan panggilan Allah dalam kehidupanmu Christian dan Akina hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, and then we will. Akina, this is certificate daripada penetapan pelayanan PDM Akina Dwi Payana. Ini ada mantle itu ya, the anointing mantle daripada gereja untuk Anda semuanya. Dan oke, yang kedua nanti. Oh, kadonya ada di sana ya. SPP, sertifikat benar untuk Christian. C, now you are PDM, pendeta muda. Kali ini jaketnya bisa dilepas, kasih jaket yang baru. Call to lead, wow. Keren, hitam dan putih bersama-sama itu ya. C, ini padahal diukur sebulan yang lalu loh, C. Kenapa cepat sekali, C? Siap kurus ya? Siap susah, siap kurus, siap melangkah, dan siap setia ya. Oke. Dan C ini teman-teman daripada TYC ngasih sebuah selendang kehormatan untuk Christian dan Akina. Silakan difoto dulu bersama all the pastors. There you go. Bisa di depan, all the camera ready semuanya, there you go. Iya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu yang luar biasa, untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Firman yang telah diberitakan untuk kami semuanya, untuk selalu melangkah di dalam setiap tantangan kesusahan, untuk kami melangkah dan kami selalu setia menjadi jemaat, menjadi generasi yang selalu percaya bahwa Engkau menyertai bersama-sama kehidupan kami. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika Engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hati, Allah akan mengangkat Engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga Engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Langkah-langkahmu terus dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih, dan Dia menjadikan Engkau kepala, bukannya ekor, sehingga apapun yang Kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus,
Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bisa katakan? Yes, mereka akan bersama-sama Let the Party Begin bersama the TYC. Give them a big applause kepada Tuhan. Sekali lagi, come on. Are you ready to praise God one more time? Come on! Get set! I do all my praises. It's different now. See it all around. Nothing's gonna keep it down. I gotta praise, gotta let it out. Gotta let it out. This one thing is true. I was made to love and love. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you. You're what's missing. I choose you. Now I'm different. Everyone sing. Come on, TYC, I want you to come in front. TYC, Let talk. don't face me. I'm gonna give you all my praises. I'm gonna give my praises. I'm gonna give you my praises. You're too good to contain it. I'm gonna give you all my praises. It's different now. Got a million reasons to be loud. All creation make a joyful sound.